Shalom, selamat pagi, Amanginang, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 28 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab surat Ibrani atau surat Heber pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, di baini adong dope hirimon paradianan sabat di bangsoni debata, ai ibana nong bongot tu paradianani, maradiat do sian naniulana songon debata, namaradian sian naniulanai. Demikian firman Tuhan. Menginang ada perkataan, entah itu bisa disebut peribahasa atau quotes, kutipan. Kira-kira bunyinya seperti ini. Pada akhirnya semua akan indah. Atau biasa orang singkat, semua indah pada waktunya begitu. Tapi ini dia ganti. Pada akhirnya semua akan indah. Kalau kita lanjutkan kutipan itu, kita atau setidaknya saya pribadi, jika melanjutkan kalimat itu akan menjadi, pada akhirnya semua akan indah. Jika belum indah, berarti belum akhir. Kita merasakan atau mengalami sesuatu pergumulan, kesulitan pada saat ini, berarti masih ada akhir yang kita nantikan. Dan akhirnya nanti suatu saat itu akan menjadi hal yang indah. Masa lalunya yang pedih itu akan kita tertawakan, akan menjadi lelucon bagi kita. Banyak tentu di antara kita menginang yang sudah mengalami itu. Oh Amang, dulu saya seperti ini, dulu saya harus mengalami ini, dulu saya harus seperti ini, supaya bisa seperti ini, dan akhirnya sekarang saya seperti ini. Begitu, jadi ada banyak kisah-kisah seperti itu yang sering saya dengarkan dari jemaat. Menginang ini membuktikan bahwa perkataan itu ada benarnya. Namun untuk beberapa kasus, untuk beberapa cerita, ada orang yang bertahan di dalam kedukaannya, dalam kesedihannya, dalam keterpurukannya. Dia bukan seorang yang berbuat jahat, dia tetap berbuat baik. Dia dalam kesendiriannya, berbuat baik, dia menderita, dia sakit-sakitan, dia memohon kesembuhan dari Tuhan, enggak sembuh. Dia memohon pertolongan dari Tuhan, menurut sudut pandang manusia tidak ditolong begitu.
Tapi kita kembali lagi tadi. Pada akhirnya semua akan indah. Jika belum indah berarti belum berakhir. Maka kita akan kembali ke firman ini. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian atau hari ketujuh atau hari Sabat bagi umat Allah. Perhentian bagi umat Allah bukan ketika dia bekerja bersusah payah waktu kerja dan akhirnya menjadi pimpinan. Bukan ketika dia berusaha berjuang jualan kemana-mana, sampai keringat, sampai hitam, sampai terseok-seok, akhirnya suatu saat dia jadi pengusaha besar. Ketika dia berjuang mati-matian belajar dan akhirnya dia dapat cita-citanya jadi pejabat atau jadi mahasiswa di kampus atau sekolah yang dia cita-citakan. Bukan itu. Oke, itu akhir dari satu step. Itu akhir dari satu episode dalam kehidupan kita. Tapi untuk umat Tuhan masih ada satu akhir lagi, yaitu kehidupan kekal. Itulah akhir bagi semua orang. Jadi untuk orang yang seperti tadi, untuk case yang seperti tadi, Amanginang, dari kecil dia sudah bersusah payah, dia menderita hidup miskin, di dalam keluarganya seperti itu, tapi dia ternyata menjadi orang yang baik. Dalam kebaikannya, selama masa-masa dewasa ini pun dia tetap menderita. Sampai masa tuanya pun dia tetap merasakan penderitaan itu. Sampai ternyata dia berakhir meninggal dunia. Tapi itu belum akhirnya bagi dia. Akhirnya ketika dia tetap dalam firman Tuhan, dia tidak berbuat dosa dalam segala penderitaannya itu, ada satu lagi akhir bagi dia. Yaitu ketika hari masuk ke dalam hari perhentiannya Tuhan itu tadi. Jadi berhenti dari segala pergumulan, berhenti dari segala kesusahan, berhenti dari segala keterpurukan, kesulitan-kesulitan duniawi ini, berhenti dari segalanya itu. Itu adalah momen ketika kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kerajaan surgawi. Dan itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan, itu yang kita nantikan, Amanginang. Hari perhentian yang terakhir itu, Sabat yang terakhir itu. Perhentian ketika Allah berhenti dari mencipta, hari peristirahatan Tuhan itu, di situ kita akan masuk ke dalam kekekalan itu. Jadi, selama di dunia ini tetap berjuang, Amanginang. Sakit sekarang sakit, tapi ini belum akhir. Sukacita sekarang sukacita, itu pun belum akhir. Kalau akhirnya kita menderita sekarang, minta pertolongan Tuhan, mohon kesembuhan dari Tuhan, enggak sembuh tapi malah meninggal dunia, katakanlah seperti itu pun belum akhir. Akhirnya adalah sukacita kita bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan, yang menyadarkan kami bahwa perhentian kami bukan perhentian di dunia ini. Peristirahatan kami bukan peristirahatan di dunia ini. Kami telah menghadapi banyak sekali akhir dari masing-masing episode dalam kehidupan kami Tuhan. Namun episode final yang terakhir adalah ketika kami beristirahat di dalam peristirahatan-Mu, di mana Tuhan telah tentukan bagi kami masing-masing di akhir kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan selama kami berada di dunia ini, agar kami mampu tetap berpegang teguh di dalam perintah-perintah Tuhan, agar kami tidak menjadi terbawa oleh segala rayuan si jahat itu. Namun kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang taat akan perintah dan firman-Mu. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kiranya itu dapat berjalan dengan baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amanginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.